Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang evaluasi kinerja dan desentralisasi. Adapun anggota kami, yang pertama ada Reza Ayu Kusuma dengan NIM 71014180021. Lalu ada Nurul Hayati dengan NIM 71014181146. Kemudian ada Marta Hediliana Rizkika dengan NIM 71014182229. Dan yang terakhir ada Ika Dian Anggraini dengan NIM 71014182335. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Secara umum, perusahaan diatur berdasarkan lini pertanggungjawaban. Arus pertanggungjawaban dari direktur utama turun ke direktur, lalu ke manajer tingkat menengah, dan tingkat yang lebih rendah lagi. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem hierarki mendatar yang lebih menekankan pada kerja tim sesuai dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan praktik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen dengan tingkatan yang lebih rendah di dalam sebuah perusahaan. Ada dua pendekatan pengambilan keputusan, antara lain, yang pertama, pendekatan sentralisasi, yaitu keputusan dibuat di tingkat tertinggi dan manajer pada tingkat yang lebih rendah ditugaskan untuk menerapkan keputusan itu. Yang kedua, pendekatan desentralisasi, yaitu memberikan kebebasan kepada manajer di tingkatan yang lebih rendah untuk membuat dan menerapkan keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah tanggung jawabnya. Perbedaan antara perusahaan dengan menggunakan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Seperti pada gambar berikut ini. Pada perusahaan dengan sistem sentralisasi, manajemen puncak berada di tingkat tertinggi, memberikan informasi dan meninjau keputusan terlebih dahulu, dan menciptakan pusat-pusat pertanggungjawaban untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan juga. Sedangkan perusahaan dengan sistem desentralisasi, manajemen puncak berada di tingkat tertinggi untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dan menciptakan pusat-pusat pertanggungjawaban terhadap informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Perusahaan berada dalam rentang dari organisasi yang sangat berorientasi ke pusat atau sentralistis sampai dengan yang sangat terdesentralisasi. Sebagian besar perusahaan berada di antara kedua sisi tersebut, dengan mayoritas cenderung mengarah ke desentralisasi. Beberapa alasan perusahaan melakukan desentralisasi. Yang pertama, adanya kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat, di mana saat perusahaan berkembang semakin besar dan beroperasi di pasar dan wilayah yang berbeda, manajemen pusat belum tentu dapat memahami kondisi daerah setempat. Namun jika manajer dengan tingkatan yang lebih rendah mendapatkan posisi yang baik untuk mengambil keputusan sesuai dengan operasional di daerah setempatnya. Sebagai contoh, McDonald yang memiliki restoran di seluruh dunia, cita rasa orang-orang Cina atau Prancis tentu berbeda-beda dari cita rasa
orang-orang yang ada di Amerika. Oleh karena itu, McDonald membuat menu yang berbeda untuk negara yang berbeda. Hasilnya, McDonald di setiap negara dapat melakukan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan pasar setempat. Yang kedua, membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Dengan mendesentralisasikan keputusan operasional, manajemen pusat bebas untuk terlibat dalam perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen, di mana organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih dengan baik untuk menggantikan manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi yang keluar dari perusahaan untuk bekerja di tempat lain. Yang terakhir, meningkatkan persaingan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja dari sebuah divisi atau pabrik adalah dengan menghadapkan mereka secara penuh pada kekuatan pasar. Divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi. Desentralisasi mencakup trade-off biaya manfaat atau cost-benefit trade-off. Para manajer di perusahaan dengan sistem desentralisasi membuat dan menerapkan lebih banyak keputusan daripada para manajer di perusahaan dengan sistem sentralisasi. Manfaat desentralisasi adalah bahwa keputusan cenderung akan dibuat oleh para manajer yang memiliki pengetahuan lokal yang spesifik, tidak dimiliki oleh manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi dalam menggunakan sumber daya perusahaan dengan cara sebaik mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Desentralisasi biasanya dicapai dengan cara membuat unit-unit yang disebut dengan divisi. Divisi dapat dibedakan dengan beberapa cara meliputi: yang pertama, jenis barang atau jasa. Salah satu cara membedakan divisi yaitu melalui jenis barang atau jasa yang diproduksi. Sebagai contoh, divisi Pepsi CO. Yang kedua, lini geografis. Divisi juga dapat dibuat di sepanjang lini geografis. Keberadaan divisi yang mencakup satu atau lebih wilayah menciptakan kebutuhan untuk dilakukannya evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan-perbedaan lingkungan divisi. Sebagai contoh, UIL Inc. atau induk dari United Airlines memiliki beberapa divisi regional: Asia atau Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi, saat perusahaan semakin berkembang, manajemen puncak biasanya menciptakan wilayah pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya ke wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah segmen dari perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Jenis pusat pertanggungjawaban utama ada 4, meliputi: yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu manajer harus bertanggung jawab terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu manajer hanya bertanggung jawab terhadap penjualan atau pendapatan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu manajer bertanggung jawab baik terhadap pendapatan maupun biaya. Yang terakhir, pusat investasi atau investment center, yaitu
Manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Pilihan pusat pertanggungjawaban biasanya mencerminkan situasi aktual dan jenis informasi yang tersedia bagi manajer, seperti contoh berikut ini. Yang pertama, manajer Departemen Produksi memahami dan mengendalikan secara langsung beberapa biaya produksi. Yang kedua, manajer Departemen Pemasaran menetapkan harga dan menampilkan pendapatan dan penjualan. Yang ketiga, manajer pabrik memasukkan biaya maupun pendapatan dalam pengendalian pusat laba. Yang terakhir, manajer divisi memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk membuat keputusan investasi seperti pembukaan dan penutupan pabrik serta keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan lini produk. Jenis pusat pertanggungjawaban dan informasi akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja, seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama, pusat biaya menampilkan dan menetapkan biaya. Yang kedua, pusat pendapatan menampilkan dan menetapkan penjualan. Yang ketiga, pusat laba menampilkan dan menetapkan biaya dan penjualan. Yang keempat, pusat investasi menampilkan dan menetapkan biaya, penjualan, investasi modal, dan lainnya. Catatan, pusat investasi mewakili tingkat desentralisasi terbesar atau diikuti pusat laba dan terakhir oleh pusat biaya dan pendapatan. Karena pusat manajer dalam pusat investasi memiliki kebebasan untuk membuat berbagai macam keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbal hasil atas investasi. Pusat investasi biasanya dievaluasi berdasarkan imbal hasil atas investasi, return on investment atau yang biasa disebut ROI. Ukuran-ukuran lain yang biasa digunakan meliputi laba, residual income, dan economic value added. Imbal hasil atas investasi. Divisi-divisi yang menjadi pusat investasi akan memiliki laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dengan menghubungkan antara laba operasi yang dilaporkan dan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi tersebut, akan diperoleh ukuran kinerja yang lebih berguna. Salah satu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal hasil investasi, return on investment atau ROI, yang menggunakan laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling umum digunakan dalam pusat investasi. ROI dapat ditentukan dengan rumus berikut. ROI sama dengan laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Laba operasi mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian, aset operasi merupakan semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi yang terdiri atas kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset operasi rata-rata dihitung sebagai berikut. Aset operasi rata-rata sama dengan aset awal dikurangi dengan aset akhir dibagi 2. Terdapat berbagai pendapat berbeda terkait bagaimana aset jangka panjang pabrik dan peralatan seharusnya dinilai. Misalnya, nilai buku bruto dibandingkan dengan nilai buku neto, atau harga perolehan dibandingkan dengan biaya sekarang atau current cost. Sebagian besar perusahaan menggunakan harga perolehan dan nilai buku neto. Yang selanjutnya ada margin dan perputaran.
Margin adalah resiko laba operasi terhadap penjualan. Margin menjelaskan berapa besar laba operasi yang berasal dari setiap dolar penjualan. Margin menunjukkan bagaimana penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Sedangkan perputaran adalah jenis ukuran lainnya. Perputaran dapat dihitung menggunakan cara yaitu membagi penjualan dengan aset operasi rata-rata. Perputaran menjelaskan jumlah penjualan dalam dolar dari setiap dolar yang diinvestasikan pada aset operasi. Untuk rumusnya, ROI pada margin yaitu laba operasi dibagi penjualan dikali pada perputaran penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Yang selanjutnya yaitu menghitung aset operasi rata-rata, margin, perputaran, dan imbal hasil atas investasi. Imbal hasil atas investasi adalah ukuran kinerja utama. Imbal hasil atas investasi mengaitkan laba yang diperoleh dengan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba tersebut. Imbal hasil atas investasi tepat untuk perusahaan dan pusat investasinya. Di sini ada contoh pada divisi barat dari Celimar Company yang memperoleh laba operasi tahun lalu rinciannya penjualan sebesar $480.000, beban pokok penjualan $222.000, laba bruto yang diperoleh yaitu $258.000, kemudian dikurangi dengan beban pajak penjualan dan administrasi sebesar $210.000, menghasilkan laba operasi sebesar $48.000. Di awal tahun nilai aset operasi sebesar $277.000. Kemudian di akhir tahun nilai aset operasinya sebesar $323.000. Diminta untuk divisi barat menghitung aset operasi rata-rata, margin, perputaran, dan imbal hasil atas investasi. Yang pertama, menghitung aset operasi rata-rata, yaitu aset awal ditambah dengan aset akhir dibagi 2, sama dengan $277.000 ditambah $323.000 dibagi 2 sama dengan $300. Untuk yang kedua, margin yaitu laba operasi dibagi penjualan, $48.000 dibagi $480.000 sama dengan 0,10 atau 10%. Kemudian perputaran dihitung dengan rumus penjualan dibagi aset operasi rata-rata sama dengan $480.000 dibagi dengan $300.000 menghasilkan 1,6. Untuk ROI yaitu margin dikali perputaran menghasilkan 0,16 atau 16%. Menghitung rasio margin dan rasio perputaran untuk setiap divisi akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai penyebab terjadinya perubahan ROI tersebut. Sama seperti analisis varian, memahami penyebab ukuran akuntansi manajerial yaitu varian, margin, perputaran, dan sebagainya membantu para manajer dalam mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja divisi rasio tersebut. Yang selanjutnya ada keunggulan imbal hasil atas investasi. Terdapat 3 hasil positif dari penguatan ROI, yaitu yang pertama, ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi yang seharusnya sudah menjadi hal yang biasa bagi manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi aset operasi. Ilustrasi fokus pada hubungan imbal hasil. Wakil Direktur Pemasaran meminta kepada divisi plastik penambah anggaran iklan sebesar $100.000. Penambahan anggaran ini diyakini dapat meningkatkan penjualan sebesar $200.000. Namun, peningkatan penjualan juga akan meningkatkan beban. Diketahui peningkatan biaya variabel sebesar $80.000. Selain itu, divisi plastik juga harus membeli mesin tambahan sebesar $50.000 dan menambah penyusutan sebesar $10.000. Hasilnya, usulan tersebut akan menambah laba operasi sebesar $10.000, yaitu dari $200.000 dikurangi dengan $80.000 dikurangi dengan $10.000 dikurangi $100. Saat ini,
Divisi plastik memiliki penjualan sebesar 2 juta dolar, total beban sebesar 1.850 dolar dan laba operasi sebesar 150 dolar. Kemudian aset operasinya sebesar 1 juta dolar. Berikut merupakan rinciannya, yaitu ketika tanpa meningkatkan biaya iklan dan dengan peningkatan biaya iklan. Yang pertama, penjualan tanpa meningkatkan biaya iklan sebesar 2 juta dolar. Kemudian setelah ditingkatkan biaya iklannya menjadi 2.200 dolar. Dikurangi dengan beban sebelum ditingkatkan biaya iklan sebesar 1.850.000 dolar. 1 juta. Kemudian pada saat ditingkatkan menjadi 2.040.000 dolar. Laba operasi yang diperoleh sebelum adanya peningkatan biaya iklan sebesar 150.000 dolar dan setelah ada peningkatan biaya iklan sebesar 160.000 dolar. Aset operasi rata-rata tanpa meningkatkan biaya iklan sebesar 1 juta. Untuk aset operasi rata-rata setelah adanya peningkatan biaya iklan sebesar 1.050. ROI-nya yaitu 150.000 dolar dibagi 1 juta sama dengan 0,15 atau 15%. Kemudian yang kedua, setelah adanya peningkatan biaya iklan, yaitu 160.000 dolar dibagi 1.050.000 dolar sama dengan 0,1524 atau 15,24%. ROI tanpa tambahan biaya iklan akan menjadi sebesar 15%. ROI dengan tambahan biaya iklan dan investasi dalam aset senilai 50.000 dolar menjadi 15,24%. Oleh karena ROI meningkat dengan usulan yang ada, manajer divisi plastik memutuskan untuk mengizinkan peningkatan anggaran iklan. Yang berikutnya ada ilustrasi pada fokus pada efisiensi biaya. Manajer divisi baterai Turner mengeluh saat ia memeriksa perkiraan untuk semester kedua tahun fiskal berakhir. Resesi semakin memperburuk kinerja divisinya. Penambahan laba operasi yang diperkirakan sebesar 200.000 dolar terhadap laba operasi aktual semester pertama menghasilkan laba tahunan yang diharapkan sebesar 420 dolar. Manajer kemudian membagi laba operasi yang diharapkan dengan aset operasi rata-rata divisi untuk memperoleh ROI yang diharapkan sebesar 12,15%. Padahal tahun lalu sebesar 16% harus dilakukan suatu tindakan untuk memperbaiki kinerja. Gile mengarahkan semua manajer operasi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Hasilnya, para manajer di bawahnya menemukan suatu cara untuk mengurangi biaya sebesar 150.000 dolar di semester kedua pada tahun tersebut. Pengurangan ini meningkatkan laba operasi tahunan dari 125.000 dolar menjadi 575.000 dolar, yang pada akhirnya meningkatkan ROI dari 12,15% menjadi 16,43%. Menariknya, manajernya mendapati bahwa beberapa pengurangan biaya tersebut dapat terus dipertahankan setelah bisnis kembali normal. Yang selanjutnya ada ilustrasi fokus pada efisiensi aset operasi. Divisi penyimpanan elektronik memperoleh keberhasilan di tahun-tahun awal operasi. Penjualan dan ROI-nya luar biasa tinggi, namun selama beberapa tahun terakhir para pesaing telah mengembangkan teknologi yang mirip dengan teknologi divisi penyimpanan elektronik sehingga ROI-nya jatuh 30% menjadi 15%. Manajer divisi telah mencari berbagai cara untuk meningkatkan ROI setidaknya 3-5%. Hanya dengan meningkatkan ROI sehingga hasil perbandingannya menguntungkan daripada divisi yang lain. Divisi penyimpanan dapat memperoleh modal tambahan untuk penelitian dan pengembangan. Manajer divisi memprakarsi program yang cukup intensif dalam mengurangi aset operasi sebagian besar keuntungan diperoleh dari pengurangan persediaan. Namun satu pabrik harus ditutup karena berkurangnya pangsa pasar dalam jangka panjang. Dengan menerapkan sistem produksi dan pembelian just in time, divisi dapat mengurangi aset dasarnya tanpa mengancam
pangsa pasar yang masih ada. Terakhir, pengurangan aset operasi berarti bahwa biaya operasi dapat diturunkan lebih banyak lagi. Ya, hasil akhirnya adalah peningkatan ROI divisi sebesar 50% dari 15% menjadi 22%. Yang selanjutnya ada kelemahan ukuran imbal hasil atas investasi atau ROI. 3 aspek negatif yang berkaitan dengan ROI biasanya adalah sebagai berikut. 1. ROI dapat menimbulkan terjadinya fokus yang sempit, yaitu hanya pada tingkat keuntungan divisi dan mengorbankan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada jangka pendek dan mengorbankan jangka panjang. Materi selanjutnya ada mengukur kinerja investasi menggunakan laba residu dan EVA. Untuk mengimbangi kecenderungan ROI yang menolak investasi yang menguntungkan bagi perusahaan, tetapi menurunkan ROI divisi, beberapa perusahaan menerapkan ukuran kinerja alternatif seperti laba residu. EVA adalah cara lain yang digunakan untuk menghitung laba residu dan digunakan juga oleh sejumlah perusahaan. Laba residu. Laba residu itu selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan atas aset operasi perusahaan. Rumus dari laba residu sendiri adalah laba operasi dikurangi imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Untuk selanjutnya ada contoh soal, di mana di contoh soal itu kita diminta untuk menghitung aset operasi rata-rata dan juga laba residu. Untuk aset operasi rata-rata sendiri sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan rumus aset awal dikurangi aset akhir dibagi 2. Untuk aset awalnya kita ambil sebesar $277.000. Itu angkanya sudah tertera di dalam screenshot yang ada di PPT. Kemudian untuk aset akhirnya juga ada di dalam soal, yang yaitu sebesar $323.000. Kemudian dibagi 2. Lalu hasil akhirnya ada $300.000. Nah, untuk laba residunya sendiri, rumusnya ada laba operasi dikurangi imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Laba operasinya kita ambil di dalam kotakan itu ya, sebesar 48.000. Lalu untuk imbal hasil minimumnya sebesar 12%. Kita jadikan bilangan desimal jadi 0,12. Lalu dikali hasil dari penghitungan aset operasi rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu $300.000 dengan hasil akhirnya sebesar $12.000. Setelah kita menghitung laba residu, kita bisa menarik kesimpulannya sesuai dengan hasil penghitungan, yaitu jika laba residu lebih besar dari 0, maka divisi memperoleh laba yang lebih besar dari imbal hasil minimum. Lalu jika laba residu kurang dari 0, maka divisi memperoleh laba yang lebih kecil dari imbal hasil minimum. Tetapi jika laba residu sama dengan 0, maka divisi memperoleh laba yang tepat sama dengan imbal hasil minimum. Keunggulan laba residu. Ingat kembali mengenai proyek 1 yang ditolak oleh divisi produk pembersih
karena akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai ROI divisi. Namun, keputusan tersebut membebani perusahaan sebesar $300.000 dalam bentuk laba yang seharusnya dapat diperoleh jika proyek 1 dijalankan. Penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian tersebut. Laba residu untuk setiap proyek dihitung dengan rumus laba operasi dikurangi imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata untuk hasil akhir dari proyek 1 sendiri setelah dihitung yaitu sebesar $300.000. Sementara untuk proyek 2 hasil dari penghitungan laba residunya itu sebesar $240.000. Selanjutnya ada kolom perbandingan laba residu untuk keempat alternatif. Alternatif yang pertama itu hanya memilih proyek 1. Alternatif yang kedua hanya memilih proyek kedua. Alternatif yang ketiga ada memilih kedua proyek, dan alternatif yang keempat ada tidak memilih kedua proyek. Nah, seperti yang diperlihatkan sebelumnya, bahwa saat diputuskan untuk mengambil kedua proyek tersebut, divisi perusahaan akan menghasilkan peningkatan laba residu terbesar, yaitu sebesar $3.040.000. Terus penggunaan laba residu tersebut mendorong para manajer untuk menerima proyek-proyek yang memperoleh imbal hasil di atas tingkat imbal hasil minimum. Kelemahan laba residu. Kelemahan laba residu seperti ROI, yaitu mendorong orientasi jangka pendek. Permasalahan lain laba residu berbeda dengan ROI. Laba residu ukuran tingkat keuntungan absolut. Oleh karena itu, perbandingan kinerja dari dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena investasi yang berbeda. Sebagai contoh, perhatikan perhitungan laba residu untuk divisi A dan divisi B. Untuk divisi A, bagian aset operasi rata-ratanya sebesar $15 juta. Sementara divisi B, aset operasi rata-ratanya sebesar $2.500.000. Kemudian di laba residunya, divisi A sebesar $300.000, sementara divisi B sebesar $100. Mudah untuk mengatakan bahwa divisi A lebih unggul karena residunya itu 3 kali lebih tinggi, yaitu $300.000. Namun, perhatikan bahwa divisi A memiliki nilai aset yang jauh lebih besar dari divisi B, yaitu divisi A sebesar $15 juta dan divisi B sebesar $2.500.000. Salah satu untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan menghitung baik ROI maupun laba residu dan menggunakan kedua ukuran tersebut untuk evaluasi kerja. ROI dapat digunakan untuk perbandingan antar divisi. Selanjutnya ada EVA. EVA adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Biaya modal dalam dolar yang digunakan adalah biaya modal dalam presentasi aktual dikalikan dengan total modal yang digunakan. Seperti rumus yang ada di dalam PPT, yaitu laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal dalam presentasi dikali
total modal yang digunakan. Selanjutnya ada contoh soal, di mana kita disuruh menghitung EVA-nya, yaitu dengan rumus laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal dalam persentase dikali total modal yang digunakan. Untuk laba operasi setelah pajaknya kita ambil di bagian yang laba neto, yaitu sebesar $33.600. Kemudian biaya modal dalam persentasenya kita ambil 10%. Itu didapat dari screenshot yang ada di contoh soal. Kemudian dikali total modal yang digunakan. Ini diambil juga di dalam soalnya, yaitu sebesar $300.000. Lalu kita hitung dengan memperoleh hasil akhirnya sebesar $3.600. Setelah kita menghitung EVA tadi, kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu jika EVA positif, maka perusahaan telah meningkatkan kekayaannya selama periode tersebut. Lalu jika EVA negatif, maka kekayaan perusahaan telah berkurang selama periode tersebut. EVA itu membantu perusahaan dalam menentukan apakah uang yang berhasil diperoleh perusahaan itu lebih besar dari uang yang diperlukan untuk menghasilkannya. Dalam jangka panjang, hanya perusahaan-perusahaan yang menciptakan modal yang mampu bertahan. Fitur utama dari EVA sendiri adalah penekanannya pada laba operasi setelah pajak dan biaya modal aktual. Para investor lebih menyukai EVA karena EVA itu mengaitkan laba dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk meraihnya. Aspek perilaku dari EVA. Sejumlah perusahaan menyadari bahwa EVA dapat membantu mendorong perilaku yang benar dalam divisi mereka dengan pernyataan bahwa menekankan pada laba operasi saja tidak akan dapat dilakukan. Alasan yang mendasarinya adalah ketergantungan EVA pada biaya modal yang sebenarnya. Di beberapa perusahaan, tanggung jawab terhadap keputusan investasi berada di tangan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, biaya modal dianggap sebagai beban, bukan beban yang berasal dari divisi-divisi tertentu. Jika sebuah divisi memiliki persediaan dan investasi, biaya pendanaan investasi tersebut disampaikan dalam laporan laba rugi keseluruhan dan tidak diperlihatkan sebagai pengurangan laba operasi divisi tersebut, seperti yang seharusnya dilakukan dalam analisis EVA. Ya, materi selanjutnya ada penetapan harga transfer atau transfer pricing dan lampiran balance as Picard, konsep dasar. Penetapan harga transfer atau transfer pricing di berbagai perusahaan dengan sistem desentralisasi, output dari suatu divisi akan digunakan sebagai input oleh divisi yang lain, yang biasa disebut dengan transfer internal atau harga transfer. Harga transfer atau transfer price adalah harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjualan kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Penetapan harga transfer adalah permasalahan yang rumit dan memiliki dampak terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Pengaruh penetapan harga transfer terhadap divisi-divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Saat salah satu divisi perusahaan menjual ke divisi lain, kedua divisi serta perusahaan secara keseluruhan akan mendapatkan pengaruh.
Harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer mempengaruhi yang pertama, biaya divisi pembeli, yang kedua, pendapatan divisi penjual. Keuntungan dari divisi juga dievaluasi dan kompensasi manajer kedua divisi. Dipengaruhi oleh harga transfer. Oleh karena itu, ukuran kinerja berdasarkan kedua divisi tersebut terpengaruh. Misalnya, ROI dan laba residu. Selanjutnya, dampak harga transfer terhadap divisi yang melaksanakan transfer dan perusahaan ABC Inc. secara keseluruhan dapat diilustrasikan seperti pada tabel berikut ini. Untuk divisi A, memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer $30 per unit. Dan untuk divisi C, membeli komponen dari divisi A pada harga transfer $30 per unit dan menggunakannya dalam produksi produk akhir. Dan untuk divisi A, harga transfernya $30 per unit. Dan untuk divisi C, harga transfernya juga $30 per unit. Dan untuk divisi A, pendapatan untuk divisi A. Dan untuk divisi C, biaya untuk divisi C. Pada divisi A, meningkatkan laba dan meningkatkan ROI. Dan pada divisi C, menurunkan laba dan menurunkan ROI. Perhatian, pendapatan harga transfer sama dengan biaya harga transfer, pengaruhnya $0 bagi ABC Inc. Selanjutnya, kebijakan penetapan harga transfer. Kebijakan penetapan harga transfer hanya menyatakan bahwa jika produk ditransfer maka harus sebesar biaya produknya. Berikut beberapa kebijakan penetapan harga transfer yang digunakan dalam praktik antara lain. Yang pertama, harga pasar. Jika terdapat pasar di luar perusahaan yang kompetitif untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer terbaik adalah harga pasar. Dalam contoh ini, tindakan manajer divisi secara simultan akan mengoptimalkan keuntungan divisi sekaligus keuntungan perusahaan. Selain itu, tidak ada divisi yang dapat memperoleh keuntungan, tetapi merugikan divisi lain. Dalam kondisi ini, manajemen puncak tidak berkeinginan untuk melakukan intervensi. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Pendekatan ini terjadi apabila di luar perusahaan tidak ada harga pasar yang sesuai. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka akan membebankan biaya produksi penuh atau biaya penuh full cost terdiri atas biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan bagian dari overhead tetap. Yang ketiga, harga transfer negosiasi. Pada pendekatan ini sangat bermanfaat dalam kasus pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi yang memproduksi untuk menghindari biaya penjualan dan biaya distribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku pasar di luar perusahaan. Kedua divisi akan menegosiasi harga transfer, memutuskan seberapa banyak penghematan biaya yang akan diterima oleh setiap divisi. Ada dua harga transfer. Yang pertama, harga transfer minimum atau harga dasar. Harga transfer yang tidak akan merugikan divisi penjual jika barang yang dijual kepada divisi internal dibandingkan jika barang tersebut dijual kepada pihak luar internal. Harga ini terkadang dianggap sebagai harga dasar dari ruang tawar-menawar. Yang kedua, harga transfer maksimum atau ceiling.
di mana harga transfer yang tidak akan membuat divisi pembeli mengalami kerugian jika sebuah input dibeli dari divisi internal dibandingkan dengan input yang sama dibeli dari pihak luar perusahaan. Harga ini terkadang dianggap sebagai harga maksimum dari ruang tawar-menawar. Contoh perhitungan harga transfer. Disajikan informasi, Omni Inc. memiliki sejumlah divisi termasuk divisi Alpha yang memproduksi papan sirkuit dan divisi Delta yang memproduksi penyejuk dan penghangat udara. Divisi Alpha memproduksi model CB-117 yang dapat digunakan oleh divisi Delta yang dalam produksi termostat yang mengatur sistem penghangat dan penyejuk udara. Harga pasar CB-117 adalah $14 dan biaya penuh dari papan sirkuit adalah $9. Diminta. Yang pertama, jika Omni memiliki kebijakan penetapan harga transfer yang mensyaratkan biaya penuh, berapakah harga transfernya? Apakah divisi Alpha dan Delta akan lebih memilih untuk mentransfer pada harga transfer tersebut? Yang kedua, jika Omni memiliki kebijakan penetapan harga transfer yang mentransfer harga pasar, berapakah harga transfernya? Apakah divisi Alpha dan Delta akan memilih untuk mentransfer pada harga transfer tersebut? Yang ketiga, asumsikan Omni memberikan kesempatan penetapan harga transfer negosiasi dan divisi Alpha dapat menghindari beban penjualan sebesar $3 dengan menjual ke divisi Delta. Divisi manakah yang akan menetapkan harga transfer minimum dan berapakah harga transfer minimumnya? Divisi manakah yang akan menetapkan harga transfer maksimum dan berapakah harga transfer maksimumnya? Apakah divisi Alpha dan Delta akan lebih memilih untuk mentransfer pada kisaran harga tawar-menawar tersebut? Untuk solusi jawabannya, yang pertama, harga transfer biaya penuhnya $9. Divisi Delta akan senang dengan harga transfer tersebut, tetapi divisi Alpha akan menolak untuk mentransfer karena dapat memperoleh $14 dari pihak luar perusahaan. Yang kedua, harga pasarnya $14. Divisi Delta dan Alpha akan mentransfer pada harga tersebut, atau karena tidak ada divisi yang dirugikan jika dibandingkan dengan membeli atau menjual dari pihak-pihak di luar perusahaan. Yang ketiga, harga transfer minimumnya $14 dikurangi $3 sama dengan $11. Harga ini ditetapkan oleh divisi Alpha, divisi yang menjual. Harga transfer maksimum $14. Harga ini ditetapkan oleh divisi Delta, divisi yang membeli. Kedua divisi akan menerima harga transfer di antara harga minimum dan maksimum. Harga transfer yang tepat akan bergantung pada kemampuan bernegosiasi dari kedua manajer divisi tersebut. Yang selanjutnya, lampiran 12A, Balance Scorecard konsep dasar. Balance Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis. Balance Scorecard menjabarkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran-ukuran kinerja untuk 4 perspektif. Berikut ini 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif, menjelaskan konsekuensi ekonomis dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 3 perspektif lainnya. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspektif, menentukan pelanggan dan segmen pasar 4 unit usaha akan bersaing.
Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspective, menjelaskan proses internal yang dibutuhkan untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan pemilik. Yang terakhir, yang keempat, perspektif pertumbuhan infrastruktur dan pembelajaran atau learning and grow infrastructure perspective, menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif ini memperhatikan 3 faktor pendukung utama, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan sikap pegawai (motivasi, pemberdayaan, dan penyertaan). Sebagai contoh, pada tabel berikut memperlihatkan balance scorecard untuk hotel berdasarkan data kuesioner yang tersedia dari hasil survei terhadap hotel bintang 3 dan 4. Scorecard-nya meliputi 4 kategori dan tujuan scorecard dasar dengan ukuran-ukuran utama untuk setiap kategori. Yang pertama, tujuan pendapatan operasi, ukuran total pendapatan operasi, dan pendapatan per kamar yang tersedia. Yang kedua, tujuan biaya operasi, ukuran beban operasi terhadap anggaran dan biaya per tamu. Yang ketiga, kepuasan pelanggan, ukuran peringkat kepuasan pelanggan dan jumlah keluhan per bulan. Yang keempat, kesetiaan pelanggan, jumlah anggota reward klub baru, dan presentasi tamu yang kembali. Yang kelima, perputaran pegawai, ukuran tingkat perputaran pegawai dan jumlah keluhan dari pegawai. Yang keenam, respon keluhan pelanggan, ukuran presentasi keluhan yang mendapatkan respon, dan rata-rata waktu untuk merespon keluhan. Yang ketujuh, identifikasi pasar baru, ukuran pertumbuhan dalam keanggotaan reward club untuk segmen demokrasi baru. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan pegawai, ukuran persentase pegawai yang meliputi pelatihan dan nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, dengan catatan, ukuran berdasarkan survei yang dilaporkan dari hotel yang sebenarnya. Penerjemah strategi. Strategi menurut penyusun kerangka kerja balance scorecard didefinisikan sebagai memilih segmen pasar dan pelanggan yang ingin dilayani oleh perusahaan, mengidentifikasi proses bisnis dan internal yang penting harus dikuasai untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan dalam segmen pasar yang dituju, dan memilih kemampuan perorangan dan organisasi yang diperlukan untuk tujuan internal, pelanggan, dan keuangan. Segmen menetapkan hubungan yang diinginkan manajemen di antara 4 perspektif. Penerjemah strategi di sisi lain berarti menetapkan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap perspektif. Sebagai contoh, pertimbangan perspektif keuangan berikut. Tujuan untuk perspektif keuangan. Tujuan perusahaan kemungkinan adalah meningkatkan pendapatan dengan memperkenalkan produk-produk baru. Yang kedua, ukuran. Ukuran kinerjanya dapat berupa presentasi pendapatan dari penjualan produk-produk baru. Yang ketiga, target. Target atau standar tahun depan untuk ukuran tersebut mungkin sebesar 20%, yaitu 20% dari total pendapatan di tahun depan harus berasal dari penjualan produk-produk baru. Yang keempat, inisiatif. Inisiatif menjelaskan bagaimana target tersebut dapat dicapai. Bagaimana? Tentu saja melibatkan 3 perspektif lainnya. Perusahaan sekarang harus mengidentifikasi segmen pelanggan, proses internal, dan kemampuan pegawai dan organisasi yang akan membuat tujuan pertumbuhan pendapatan dapat diwujudkan. Hal ini mengilustrasikan bahwa tujuan keuangan berfungsi sebagai fokus dari tujuan, ukuran, inisiatif dari 3 perspektif lainnya. Peranan dari ukuran kinerja. Balance scorecard bukan hanya suatu kumpulan ukuran kinerja penting.
Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan juga tujuan perusahaan. Ukuran-ukuran kinerja tersebut harus seimbang di antara ukuran-ukuran berikut. Yang pertama, ukuran-ukuran pemicu kinerja, yaitu indikator utama dari kinerja keuangan pada masa depan. Yang kedua, ukuran-ukuran yang bersifat objektif dan subjektif. Yang ketiga, ukuran-ukuran yang bersifat internal dan eksternal. Yang keempat, ukuran-ukuran keuangan dan juga non-keuangan. Ukuran kinerja harus dikaitkan secara cermat dengan strategi perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut akan tercipta keunggulan yang signifikan bagi perusahaan. Mengaitkan ukuran-ukuran kinerja ke dalam strategi. Menyeimbangkan ukuran-ukuran hasil dengan pemicu kinerja, pada dasarnya mengaitkannya dengan strategi organisasi. Pemicu kinerja membuat berbagai hal terjadi dan merupakan indikator bagaimana hasil akan diwujudkan. Strategi yang teruji atau stable strategi dapat didefinisikan sebagai kumpulan tujuan yang saling terkait yang diarahkan pada tujuan keseluruhan. Keterujian strategi diraih dengan menyatakan ulang strategi ke dalam sekumpulan hipotesis sebab akibat yang dinyatakan oleh pernyataan jika maka yang berurutan. Strategi peningkatan kualitas yang dijelaskan oleh urutan pernyataan-pernyataan jika maka. Yang pertama, perhatikan bagaimana masing-masing keempat perspektif berikut saling berkait melalui hipotesis hubungan sebab akibat. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ditampilkan melalui dimensi pelatihan. Yang kedua, perspektif internal ditampilkan melalui perancangan ulang dan proses produksi. Yang ketiga, perspektif pelanggan ditampilkan melalui kepuasan pelanggan dan juga pangsa pasar. Yang keempat, perspektif keuangan ditampilkan karena adanya pendapatan dan laba. Ilustrasi strategi peningkatan kualitas yang dijelaskan oleh urutan pernyataan-pernyataan jika maka. Ilustrasi strategi teruji. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, jika terjadi pelatihan tentang kualitas, maka pada perspektif internal akan terjadi perancangan ulang produk dan pengurangan unit yang rusak. Dan pada perspektif pelanggan, jika terjadi peningkatan kepuasan pelanggan, maka akan meningkatkan pangsa pasar, dan itu berpengaruh pada perspektif keuangan, di mana jika terjadi peningkatan penjualan, maka akan mengalami peningkatan laba. Kedua, kelayakan suatu strategi dapat diuji. Umpan balik strategis tersedia yang memberikan kesempatan kepada para manajer untuk menguji kewajaran suatu strategi. Jumlah jam pelatihan kualitas, jumlah produk yang dirancang ulang, jumlah barang yang rusak, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, pendapat, dan laba adalah ukuran-ukuran yang dapat diperhatikan. Oleh karena itu, hubungan yang dinyatakan dapat diperiksa untuk mengamati jika strategi memberikan hasil-hasil seperti yang diharapkan. Permasalahan penerapan. Ada kemungkinan bahwa pemicu-pemicu kinerja kunci seperti pelatihan dan perancangan ulang produk tidak mencapai tingkat seperti yang ditargetkan, yaitu jumlah jam pelatihan yang lebih sedikit dan perencanaan ulang produk yang lebih sedikit dari yang ditargetkan. Dalam contoh ini, kegagalan untuk memproduksi hasil yang ditargetkan atas kerusakan, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, pendapatan, dan laba terjadi karena permasalahan dalam penerapan. Yang selanjutnya, strategi yang tidak sahih. Jika tingkat pemicu kinerja yang ditargetkan tidak tercapai dan hasil yang diharapkan tidak material, maka permasalahannya mungkin berada pada strateginya. 4. Perspektif dan ukuran kinerja. Keempat perspektif menentukan strategi perusahaan dan menyajikan struktur atau kerangka kerja untuk mengembangkan sekumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi dan terpadu. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan memperhatikan konsekuensi keuangan secara global dari 3 perspektif lainnya. Perspektif keuangan memiliki 3 tema strategis. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan meliputi yang pertama, meningkatkan jumlah produk baru, yang kedua, menciptakan aplikasi baru dari produk-produk yang telah ada, yang ketiga, mengembangkan pelanggan dan pasar yang baru, dan yang keempat, menerapkan strategi penetapan harga yang baru. Yang kedua, pengurangan
biaya. Contoh tujuan pengurangan biaya adalah yang pertama, mengurangi biaya per unit dari produk, yang kedua, mengurangi biaya per pelanggan, yang ketiga, mengurangi biaya per saluran distribusi, dan strategi yang ketiga yaitu pemanfaatan aset. Meningkatkan pemanfaatan aset adalah tujuan utama digunakannya ukuran-ukuran keuangan seperti ROI dan EVA. Untuk lebih jelasnya, terdapat tabel rangkuman tujuan dan ukuran pada perspektif keuangan berikut ini. Yang kedua, perspektif pelanggan. Sumber dari komponen pendapatan untuk tujuan-tujuan keuangan. Perspektif ini menetapkan dan memilih pelanggan dan segmen pasar yang dipilih perusahaan sebagai tempat untuk bersaing. Berikut merupakan tabel ringkasan dari ikhtisar beberapa tujuan dan ukuran perspektif pelanggan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber dari komponen pendapatan untuk tujuan-tujuan keuangan. Perspektif ini menetapkan dan memilih pelanggan dan segmen pasar yang dipilih perusahaan sebagai tempat untuk bersaing. Tujuan dan ukuran inti. Setelah pelanggan dan segmen ditentukan, maka tujuan dan ukuran inti dikembangkan. 5 tujuan inti utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan akuisisi pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, meningkatkan keuntungan pelanggan. Ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut secara berurutan adalah pangsa pasar, presentasi pasar, pertumbuhan bisnis dari pelanggan yang sudah ada, dan presentasi dari pelanggan yang membeli secara berulang-ulang. Jumlah pelanggan baru, peringkat dari survei kepuasan pelanggan, dan tingkat keuntungan pelanggan individu dan segmen pasar. Yang selanjutnya, nilai pelanggan. Selain ukuran dan tujuan utama, ukuran-ukuran yang dibutuhkan adalah ukuran yang memicu terciptanya nilai pelanggan, sehingga memicu terciptanya hasil-hasil utama. Biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan setelah pembelian disebut biaya purna jual. Tujuan suatu penawaran, nilai pengorbanan yang paling sederhana adalah yang pertama menurunkan harga, yang kedua menurunkan biaya purna jual. Pengaruh menguntungkan yang serupa dapat diperoleh dengan cara meningkatkan realisasi. Berikut ini contoh dari beberapa tujuan realisasi. Yang pertama, meningkatkan fungsi produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan keahlian pengiriman. Dan yang keempat, meningkatkan kesan dan reputasi produk. Ukuran-ukuran dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut meliputi secara berurutan peringkat terhadap kepuasan terhadap fitur produk, presentasi imbal hasil produk, presentase pengiriman tempat waktu, dan peringkat pengakuan terhadap produk. Yang selanjutnya, perspektif internal atau proses. Perspektif internal biasanya fokus pada identifikasi proses bisnis internal utama yang dibutuhkan dalam menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Untuk memberikan kerangka yang diperlukan, dalam perspektif ini rantai nilai proses ditentukan. Nah, rantai nilai proses ini terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, proses inovasi. Pada proses inovasi, mengantisipasi kemunculan dan kebutuhan potensial dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan dan ukuran. Tujuan proses inovasi terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah produk baru. Yang kedua, meningkatkan presentasi pendapatan dari produk paten. Dan yang ketiga, menurunkan waktu untuk mengembangkan produk baru. Proses nilai yang kedua yaitu proses operasi, menghasilkan dan mengirimkan produk dan jasa yang ada ke dalam pelanggan. Tujuan dan ukuran dari proses operasi. Terdapat 3 tujuan proses operasi yang umum, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dari proses, yang kedua, meningkatkan efisiensi dari proses, dan yang ketiga, meningkatkan waktu proses. Rantai proses nilai yang ketiga yaitu proses layanan purna jual, memberikan layanan yang penting dan responsif kepada pelanggan setelah produk atau jasa dikirimkan. Waktu siklus dan velositas. Waktu untuk merespon pesanan pelanggan dikenal sebagai kemampuan menanggapi atau responsif.
Waktu siklus cycle time adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output sejak bahan baku diterima atau titik awal siklus sampai barang dikirim ke persediaan barang jadi atau titik penyelesaian siklus. Sedangkan velocitas atau velocity adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam kurung jumlah unit yang diproduksi dibagi dengan waktu. Insentif dapat digunakan untuk mendorong para manajer operasional agar bersedia waktu siklus manufaktur atau untuk meningkatkan velocitas, sehingga memperbaiki kinerja pengiriman dengan cara mengaitkan biaya produk ke waktu siklus. Dengan rumus yang digunakan biaya standar per menit, yaitu biaya standar per menit sama dengan biaya konservasi unit dibagi jumlah menit yang tersedia. Berikut merupakan contoh perhitungan waktu siklus dan velocitas. Teman-teman dapat memperhatikan contoh perhitungan berikut ini. Efisiensi siklus manufaktur. Ukuran operasional berdasarkan waktu lainnya menghitung manufacturing cycle efficiency atau MCE, efisiensi siklus manufaktur. Rumus untuk menghitung MCE adalah MCE sama dengan waktu pemrosesan dibagi waktu pemrosesan ditambah waktu pemindahan dan waktu menunggu. Dalam persamaan tersebut, waktu pemrosesan adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Aktivitas lainnya beserta waktunya dipandang tidak bermanfaat dan tujuannya adalah mengurangi waktu yang tidak bermanfaat tersebut sampai menjadi 0. Jika hal tersebut tercapai, nilai MCE akan menjadi sama dengan 1 atau 100%. Yang selanjutnya proses layanan purna jual. Tujuan dan ukuran. Meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi waktu pemrosesan juga merupakan tujuan yang diterapkan dalam proses layanan purna jual. Berikut merupakan contoh perhitungan MCE. Terdapat kasus untuk menghitung efisiensi siklus manufaktur atau MCE. Perspektif yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan pegawai. 3 ukuran inti yang digunakan untuk mengetahui kemampuan karyawan adalah peringkat keputusan pegawai, presentasi perputaran pegawai, dan produktivitas pegawai dalam kurung misalnya pendapatan per pegawai. Yang kedua, meningkatkan motivasi, pembelajaran dan kesejajaran, jumlah saran per pegawai dan jumlah saran yang diterapkan per pegawai, memberikan ukuran mengenai tingkat keterlibatan pegawai, sedangkan jumlah saran yang diterapkan per pegawai menunjukkan kualitas dari partisipasi pegawai. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sistem informasi, berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada para pegawai sehingga mereka dapat meningkatkan pemrosesan dan melaksanakan proses yang baru secara efektif. Yang selanjutnya persamaan penting. Nah, pada persamaan penting kali ini terdapat 6 rumus yang dirangkum berdasarkan pada materi kali ini. Sebelumnya juga rumus-rumus ini sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Namun di sini secara ringkas telah disusun rumus persamaan penting. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.